بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang kembali di channel Lafaz Ilmu. Harapan dan doa kami semoga saudaraku beriman yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang dilapangkan, dosa yang diampuni, dan umur yang dipanjangkan. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng pemberitahuan, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tanaman yang seharusnya tidak ditanam secara langsung di depan rumah karena diyakini bahwa aura, aroma khas, dan zat yang diproduksi oleh tanaman tersebut dapat terbawa oleh angin masuk ke dalam rumah. Hal ini dianggap dapat membawa energi negatif dan memiliki potensi untuk mempengaruhi suasana hati penghuni rumah, tetangga, dan bahkan tamu yang datang untuk berkunjung. Sahabat beriman, berikut ini terdapat beberapa tanaman yang sebaiknya tidak ditanam secara langsung di depan rumah, bahkan termasuk pohon-pohon besar. Alasannya adalah karena kehadiran tanaman-tanaman tersebut dapat menghambat arus energi positif dan bahkan berpotensi menarik masuk energi negatif ke dalam rumah. Namun, sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepada sahabat semuanya untuk menekan tombol like dan subscribe pada video ini. Semoga dengan menekan tombol like dan subscribe akan menjadi amal jariah sahabat dalam mendukung syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita membahas tentang pohon pepaya. Meskipun buah pepaya memiliki rasa yang lezat dan khasiat yang berlimpah, namun sebaiknya tanaman ini tidak ditanam secara langsung di depan rumah. Diyakini bahwa keberadaannya dapat menciptakan aura energi kesialan sehingga sebaiknya ditanam di samping atau di belakang rumah. Bahkan lebih disarankan untuk menanamnya di kebun agar efeknya dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua adalah pohon anggur. Meskipun buah anggur diakui memiliki nilai gizi dan dipandang sebagai tanaman yang bermanfaat, tetapi sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Seperti halnya dengan pohon buah pepaya, pohon buah anggur juga diyakini dapat menyebabkan energi negatif jika ditanam langsung di depan rumah. Yang ketiga, pohon belimbing wulu. Jika Anda ingin menghindari gangguan dari makhluk halus, disarankan untuk tidak menanam pohon ini. Pasalnya, pohon belimbing wuluh dianggap oleh banyak orang sebagai tempat yang disukai oleh makhluk halus. Namun, pohon belimbing wuluh bisa ditanam di belakang rumah atau di samping rumah. Yang keempat, pohon kamboja. Pohon ini memberikan kesan seram yang timbul karena pada masa lampau pohon kamboja seringkali ditanam di area pemakaman. Sehingga ketika orang melihat pohon kamboja, mereka akan segera teringat akan batu nisan di pemakaman. Sebagian orang meyakini bahwa energi dan aroma dari daun serta bunga pohon kamboja sangat disukai oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus, sehingga keberadaan pohon kamboja diyakini dapat menarik makhluk halus untuk mendekat. Kemudian yang kelima adalah tanaman pohon cabai. Tidak dianjurkan menanam pohon cabai dalam pot dan meletakkannya di teras rumah. Beberapa orang meyakini bahwa menanam pohon cabai di depan rumah atau di teras dapat menciptakan ketidaknyamanan tanpa alasan yang jelas bagi penghuni rumah. Hal ini dikarenakan
zat dan aroma khas dari pohon cabai yang terbawa oleh udara dan masuk ke dalam rumah dianggap mampu mengubah aura dan suasana di dalam rumah menjadi tak menyenangkan. Selain itu, buah cabai yang sudah matang dan membusuk di pohon, jika dipetik untuk digunakan sebagai mainan anak-anak, dapat menyebabkan iritasi pada kulit tangan. Walaupun banyak penanam tidak menyadari potensi tersebut, karena setiap peristiwa bersifat alamiah dan memiliki penyebab mendasar, sebaiknya pohon cabai ditanam di sisi atau di belakang rumah. Kemudian yang keenam adalah pohon maja, sebuah pohon berbuah bulat dan besar dengan rasa buah yang pahit. Jika Anda memiliki usaha, toko, atau bisnis lainnya, disarankan untuk tidak menanam pohon maja di halaman depan rumah atau di sekitar tempat usaha. Diyakini bahwa kehadiran pohon ini dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitarnya dan menciptakan aura negatif, sehingga pelanggan atau pembeli yang datang mungkin akan merasa tidak nyaman dan cenderung ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Akibatnya, bisnis dapat mengalami sepi dan resiko bangkrut. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah tanaman padi. Meskipun padi merupakan makanan pokok yang menjadi sumber kehidupan, jika ditanam di depan rumah dengan maksud sebagai tanaman hias, diyakini dapat menciptakan aura yang negatif, sehingga tanaman ini seringkali dapat mengubah suasana hati orang yang berniat membawa rezeki, baik berupa bingkisan, makanan maupun peluang pekerjaan. Orang yang datang membawa rezeki tersebut kemungkinan besar akan merasa tidak nyaman atau bahkan mengurungkan niatnya. Kemudian yang kedelapan adalah tanaman jagung. Sebagian orang meyakini bahwa menanam jagung di halaman rumah kurang dianjurkan karena disebut dapat menyebabkan energi negatif yang berdampak membuat pemilik rumah menjadi rentan terhadap penyakit. Alasan yang mungkin logis adalah karena rambut buah jagung memiliki kemampuan menampung debu dengan efektif yang selanjutnya dapat terkumpul dan tersebar saat pohonnya tersentuh atau terhembus angin. Jika debu tersebut masuk ke dalam rumah, dapat mengganggu saluran pernapasan penghuni rumah. Kemudian yang kesembilan adalah tanaman bawang. Tanaman bawang, meskipun kaya manfaatnya, diyakini oleh sebagian orang bukanlah pilihan yang cocok untuk ditanam di dalam pot dengan maksud untuk menghias halaman atau teras rumah. Yang ke-10 adalah pohon beringin. Pohon beringin yang memiliki ukuran yang besar dianggap sebagai tempat tinggal bagi makhluk halus. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak menanamnya langsung di depan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara keseluruhan, pemahaman terhadap tanaman-tanaman yang dianggap memiliki aura atau energi negatif dapat menjadi panduan berharga dalam merencanakan tata ruang di sekitar rumah. Meskipun kepercayaan terhadap dampak negatif tanaman masih bersifat subjektif, pemilihan tanaman di depan rumah atau halaman perlu dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi dampaknya terhadap energi dan kesejahteraan penghuni rumah. Wallahu a'lam bishawab. Jika Anda merasa terinspirasi atau mendapatkan wawasan baru dari video ini, jangan ragu untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berbagi kebaikan dan menjalani hidup dengan penuh makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.